Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Tika Mikustanti NPM 12, teman saya Nisa Noviantara NPM 16, Nika Nayu Trisna NPM 34, dan Nandita Ahmad Solihah NPM 165 yang akan mempresentasikan materi pada sore hari ini mengenai audit manajemen keuangan. Nah, untuk materinya silakan langsung saja ke slide berikutnya. Di sini kami akan membahas tentang fungsi keuangan dan pengertian audit manajemen keuangan. Untuk yang pertama yaitu fungsi keuangan tersendiri itu terkoneksi secara erat dengan fungsi produksi, pemasaran, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Fungsi keuangan yang terkelola dengan baik dapat mendukung fungsi produksi, pemasaran, aktivitas penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan untuk pengertian audit manajemen keuangan, itu analisis dan penilaian yang dilakukan secara sistematis periodik dan terdokumentasi terhadap pengambilan keputusan serta segala kebijakan dalam pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan. Di sini ada tujuan dan manfaat audit. Untuk tujuan yang dicapai melalui audit manajemen keuangan sendiri ada 3. Yang pertama, untuk menilai ketetapan strategi dan kebijakan keuangan yang ditetapkan perusahaan, baik kebijakan investasi, operasi, maupun kebijakan pendanaan. Kemudian yang kedua ada menilai apakah dokumentasi peraturan, pemantauan, dan pelaporan manajemen keuangan telah memadai sebagai elemen-elemen penting dalam kerangka kerja manajemen keuangan termasuk perencanaan atau penganggaran. Kemudian ada kebijakan pengembangan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan, pemantauan atau monitoring, akuntabilitas dan pengendalian serta penilaian terhadap pendapatan dan beban. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir untuk tujuan yaitu ada menilai ekonomisasi, efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan perusahaan, baik aktivitas investasi, operasi maupun aktivitas pendanaan, apakah telah sesuai strategi dan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan atau belum. Kemudian untuk manfaat yang diperoleh dari hasil audit manajemen keuangan ada 3 juga. Yang pertama ada deskripsi tentang ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola keuangan perusahaan saat ini. Kemudian yang kedua itu ada kekurangan-kekurangan yang masih memerlukan perbaikan dalam tata kelola keuangan perusahaan. Untuk yang terakhir atau ketiga diperolehnya umpan balik untuk pencegahan terjadinya kerugian karena kurang baiknya tata kelola keuangan perusahaan. Membahas tentang ruang lingkup audit. Untuk audit manajemen keuangan meliputi penilaian terhadap keseluruhan aspek keuangan perusahaan, baik organisasi, kebijakan maupun pengelolaan keuangan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Secara lebih detail untuk ruang lingkup audit keuangan meliputi ada 5. Yang pertama di sini ada ketetapan posisi organisasi manajemen keuangan dalam struktur organisasi perusahaan dan kapabilitas sumber daya manusia pada organisasi departemen keuangan. Kemudian yang kedua ada penetapan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada setiap fungsi keuangan. Yang ketiga ada prosedur dan pedoman tata kelola keuangan perusahaan. Yang keempat ada ketetapan keputusan dan kebijakan keuangan yang ditetapkan perusahaan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu ada tata kelola manajemen keuangan perusahaan. Selanjutnya di sini ada pendekatan dan metodologi. Untuk pendekatan dalam audit manajemen, fungsi keuangan itu tidak jauh beda dengan pendekatan pada audit manajemen untuk fungsi-fungsi bisnis lainnya. Beberapa pendekatan yang sesuai dengan audit manajemen keuangan antara lain yang pertama ada pengujian terhadap ketepatan kebijakan tata kelola keuangan. Kemudian yang kedua ada penilaian keselarasan tujuan dan program-program manajemen keuangan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga ada penilaian terhadap ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program-program manajemen keuangan. Sementara itu untuk metodologi dalam audit ini meliputi beberapa tahapan dan prosedur dalam pengumpulan dan analisis data sesuai dengan tujuan auditnya.
beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai meliputi untuk yang pertama di sini ada review terhadap dokumen-dokumen penting, kemudian yang kedua ada wawancara terhadap beberapa personel kunci, kemudian yang terakhir yang ketiga ada audit di lokasi atau observasi. Sementara analisis dan penilaian terhadap temuan-temuan audit dilakukan dengan cara menghubungkan kondisi yang terjadi dengan kriteria yang penyebabnya serta analisis terhadap akibatnya. Baik, untuk selanjutnya di sini kami akan bahas tentang tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Untuk yang pertama yaitu mendapatkan dana yang tepat dalam jumlah yang memadai. Tujuan utama dari fungsi keuangan sendiri adalah untuk menilai kebutuhan dan perolehan dana bagi perusahaan secara tepat. Untuk waktu merupakan elemen yang sangat penting dalam menghubungkan kebutuhan perusahaan terhadap dana. Jika dana tidak tersedia pada saat dibutuhkan, maka perusahaan juga tidak dapat merealisasikan rencana operasi maupun investasi yang telah ditetapkan. Dan tingkat profitabilitas perusahaan juga tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk kebutuhan dana bagi perusahaan harus terpenuhi secara tepat, baik secara kuantitas, waktu, dan melalui cara yang paling ekonomis. Kemudian yang kedua ada penggunaan dana dengan tepat. Untuk mendapatkan dana itu adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi menggunakan dana dengan tepat itu menjadi lebih penting. Tanpa penggunaan dana secara tepat, efisien maupun efektif, perusahaan itu tidak dapat menikmati penghasilan. Untuk penggunaan dana secara tidak tepat menyebabkan tidak maksimalnya juga kontribusi dana yang dimiliki karena terjadinya potensi manfaat yang hilang. Kemudian manfaat yang diperoleh seharusnya melebihi biaya modal sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan. Untuk perencanaan yang matang dan analisis biaya serta manfaat harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proyek tersebut direalisasikan. Untuk yang ketiga ada meningkatkan profitabilitas. Untuk keuntungan itu adalah tujuan terpenting dari seluruh aktivitas bisnis perusahaan. Untuk perencanaan perusahaan tersebut, untuk mencapai hal ini, biaya atas penggunaan dana atau biaya modal seharusnya rendah. Dana-dana yang menganggur tidak memberikan pendapatan tetapi menimbulkan biaya. Oleh karena itu, perusahaan harus menghindari terjadinya dana menganggur. Untuk fungsi keuangan juga harus menyesuaikan biaya dan pengembalian yang dapat diperoleh dari dana tersebut. Baik, untuk selanjutnya ada memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk tujuan terakhir dari fungsi keuangan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang merefleksikan maksimal kesejahteraan para pemegang sahamnya. Untuk nilai perusahaan merefleksikan besarnya hak pemilih yang terbentuk dari akumulasi laba dan setoran pemiliknya kepada perusahaan. Untuk nilai pasar dari saham adalah merupakan satu indikator dari tingkat kesejahteraan pemiliknya. Nah, selanjutnya adalah audit atas organisasi manajemen keuangan. Dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan, di mana hal ini adalah fungsi keuangan, perusahaan di sini bergantung pada efektivitas organisasi manajemen keuangannya. Bagaimana perusahaan ini mampu untuk membuat kebijakan, mampu untuk mengambil keputusan dalam mengelola keuangan perusahaan tentunya. Nah, mengingat fungsinya ini yang sangat penting akan keberhasilan perusahaan sendiri, maka manajemen keuangan harus ditempatkan pada posisi yang strategis dalam struktur organisasi, yang mampu dengan efektif mengambil keputusan dan membuat kebijakannya sendiri secara mandiri. Nah, fungsi ini harus berada di level top manajemen atau mungkin direksi perusahaan dengan didukung dengan sumber daya manusia itu yang kompeten, memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi, serta ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup di bidang keuangan, akuntansi, perpajakan, untuk menjadi kualifikasi utama dalam pemilihan sumber daya manusia ini yang nantinya akan tergabung dalam organisasi ini. Nah, dia tuh harus mampu menghasilkan laporan dan informasi yang cukup akurat dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, dan dikatakan juga sebagai wujud ketaatan pada peraturan yang berlaku. Maka diperlukannya seperangkat pedoman pada prosedur dan standar organisasi atau operasi yang dimana ini agar menjadi pedoman dalam setiap segala aktivitas seluruh individu atau kelompok yang ada di perusahaan dan dijabarkan ke dalam program dan rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dari perusahaan sendiri. Selanjutnya adalah audit atas keputusan investasi. Dalam merencanakan suatu investasi ini tentunya harus menyajikan hasil evaluasi atau manfaat atau pengembalian yang diharapkan serta resiko yang mungkin saja dihadapi. Nah, pilihan investasi ini
harus mencerminkan dukungan atas strategi perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi pertama, kondisi ekonomi yang akan datang nantinya, kedua, prospek perusahaan, dan yang ketiga adalah posisi persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, pengambilan keputusan investasi ini harus sadar atau menyadari bahwa berbagai kepentingan terlibat dalam keputusan investasi tersebut. Nah, maka di setiap keputusan investasi ini nantinya harus secara tegas mendeskripsikan tentang hal-hal berikut. Yang pertama adalah ada satu, apa yang ingin dicapai, yang ingin dicapai atau hasil melalui investasi ini. Terus yang kedua, hakikat dari pilihan investasi yang diambil. Terus ketiga, estimasi biaya dan manfaat masa depan. Terus yang terakhir adalah arus kas tambahan sebagai konsekuensi dari investasi tersebut. Nah, juga ada 4 unsur yang harus diperhatikan pula dari pengambilan keputusan investasi ini. Pertama, ada jumlahnya investasi bersih yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kedua, ada potensi keuntungan atau arus kas masuk operasi bersih yang diperoleh oleh perusahaan tentunya. Dan yang ketiga adalah periode waktu investasi. Dan yang terakhir adalah pemulihan modal itu kapan pada akhir umur investasi ini. Baik, untuk yang slide selanjutnya, ini ada audit atas keputusan operasi. Jadi kebijakan operasional ini menyangkut penggunaan secara optimal sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memuaskan pelanggannya. Suatu rencana bisnis yang lengkap dapat menjadi panduan dalam menjabarkan rencana operasi yang akan dilakukan dalam periode tertentu, yang menyangkut penjualan, rencana kebutuhan sumber daya, rencana penggunaannya, dan dari mana sumber daya tersebut akan dipenuhi. Dari rencana bisnis ini, kemudian perusahaan dapat membuat laporan keuangan performa yang dapat mencerminkan kinerja yang akan dicapai di masa yang akan datang. Nah, untuk mengimplementasikan rencana operasi dibutuhkan sumber daya yang memadai sesuai dengan tingkat output yang ingin dicapai. Sebagian besar dari sumber daya ini merupakan aset-aset lancar yang termasuk dalam kelompok modal kerja. Dari sudut manajemen keuangan, keputusan operasi menyangkut pengelolaan secara efektif dan efisien aset-aset lancar yang harus diatur dengan tepat komposisinya agar dapat memberi manfaat yang maksimal bagi perusahaan. Keputusan ini menyangkut strategi pengelolaan modal kerja. Jadi perusahaan harus mengendalikan sumber-sumber penerimaan dan alokasi penggunaan kas. Nah, sumber utama kas internal adalah laba yang diperoleh perusahaan, yang merupakan realisasi dari peningkatan nilai perusahaan. Pengendalian laba menyangkut pengendalian yang memadai atas kedua komponen pembentuk laba tersebut, yaitu pendapatan dan beban. Slide selanjutnya, ada jumlah optimal aset lancar. Ini ada 2 pertimbangan penting yang mempengaruhi penentuan jumlah aset lancar yang harus disediakan oleh perusahaan. Antara lain yang pertama tingkat output yang akan dicapai dan tingkat laba atau ROI yang diharapkan dari penggunaan aset lancar tersebut. Trade-off antara laba dan risiko dalam menentukan tingkat aset lancar yang optimal sangat dipengaruhi oleh sikap manajemen dalam memandang risiko. Manajemen yang konservatif cenderung menetapkan aset lancar yang lebih tinggi di atas kebutuhan operasional untuk menghindari risiko, sehingga kalau dilihat dari imbal hasil atas investasi atau ROI yang diperoleh, cara seperti ini memberikan tingkat pengembalian yang rendah. Jadi harus diingat bahwa setiap dana yang terikat pada sumber daya memiliki biaya kesempatan yang memungkinkan dana tersebut untuk memberikan penghasilan jika tidak terikat pada sumber daya tertentu. Investasi pada aset lancar yang lebih tinggi dari kebutuhan optimal operasional perusahaan akan menyebabkan terjadinya sumber daya menganggur yang menjadi beban dalam efisiensi operasional perusahaan. Sementara manajemen yang cenderung progresif akan menentukan tingkat aset lancar yang sangat rendah dalam rangka meningkatkan kemampuannya memperoleh laba. Cara penentuan aset lancar seperti ini cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi, karena jika tingkat likuiditas tidak memadai, akhirnya perusahaan akan tidak mampu
memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, baik dalam rangka operasional maupun menutup pemenuhan kewajiban kepada pemasok. Pengelolaan aset-aset lancar yang baik meliputi yang pertama manajemen kas. Kas yang merupakan aset paling likuid dimiliki perusahaan harus dikelola dengan baik agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam usaha pencapaian laba. Manajemen kas menyangkut pengelolaan secara efektif dan efisien sumber-sumber dan penggunaan kas. Laporan kas harian sangat membantu manajemen mengatur pemenuhan kebutuhan kas dalam operasional perusahaan dan memanfaatkan kelebihan kas jangka pendek untuk menghindari inefisiensi. Jadi manajemen harus mampu menghubungkan dengan tepat antara ketersediaan dan kebutuhan kas harian dan menentukan tingkat saldo kas optimal yang harus dipertahankan dalam mengamankan usaha untuk mendapatkan laba dan menghindari risiko kegagalan pemenuhan kewajiban kepada para pemasok. Kemudian yang kedua, ini ada manajemen piutang. Piutang merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan perusahaan. Syarat penjualan kredit lebih menarik daripada penjualan tunai. Akan tetapi tingkat piutang yang terlalu tinggi dapat membebani anggaran perusahaan karena setiap pemberian piutang membutuhkan dana untuk membiayai piutang tersebut. Kemudian yang ketiga ada manajemen persediaan. Di sini persediaan dapat menjadi sumber keberhasilan perusahaan sekaligus juga dapat menjadi sumber inefisiensi jika tidak dikelola dengan baik. Jadi, pengelolaan persediaan harus didasari dengan prinsip ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas dalam memuaskan pelanggannya. Persediaan yang dimiliki perusahaan mengikat sejumlah sumber daya keuangan yang menyebabkan hilangnya kesempatan dari sumber daya tersebut untuk memberikan penghasilan dan penggunaan yang lain. Ekonomisasi dalam manajemen persediaan menyangkut pengorbanan yang terjadi atas perolehan persediaan. Persediaan harus diperoleh dengan pengorbanan yang minimum pada tingkat kuantitas dan standar kualitas yang telah ditentukan. Jadi dalam hal ini perusahaan harus dapat memilih metode pengadaan persediaan yang paling rendah pengorbanannya. Pada manajemen kas, ini ada beberapa kebijakan dalam mengendalikan jumlah kas yang tepat. Antara lain yang pertama, siapkan rencana arus kas secara reguler. Kemudian yang kedua, tingkatkan kas melalui penjualan, tetapi bukan penjualan produk di bawah harga. Kemudian yang ketiga, hanya membayar komisi penjualan pada saat penjualan sudah diterima pembayarannya. Dan yang terakhir, jangan sembunyikan permasalahan dari bank. Jadi sampaikan lebih awal jika perusahaan membutuhkan tambahan dana atau mengalami masalah pada arus kas. Kemudian pada manajemen piutang, di sini ada beberapa kebijakan yang bisa diambil untuk mengendalikan piutang. Antara lain yang pertama, melakukan komunikasi secara reguler dengan pelanggan, terutama pelanggan yang memiliki utang kepada perusahaan. Kemudian yang kedua, buat analisis umur piutang. Yang ketiga, negosiasikan pembayaran periodik jika hal tersebut dapat membantu untuk menyelesaikan piutang kepada pelanggan yang telah melewati waktu jatuh tempo. Kemudian yang keempat, sebelum memberikan penjualan kredit kepada pelanggan, jadi lakukan analisis kredit dan sepakati jangka waktu yang tepat untuk pemberian kredit atas penjualan. Dan yang terakhir, dorong pelanggan melakukan pembayaran segera dengan memberikan beberapa keuntungan, misalnya seperti potongan penjualan. Kemudian pada manajemen persediaan, ini juga ada beberapa kebijakan pengelolaan persediaan yang bisa dijadikan referensi dalam manajemen persediaan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Yaitu yang pertama, setiap pembelian berdasarkan permintaan dari unit penjualan. Ya, kemudian yang kedua, tentukan batas maksimal dan di atas minimal persediaan. Kemudian yang ketiga, pertahankan jumlah persediaan yang tepat untuk mengamankan pasokan kepada pelanggan. Yang keempat, identifikasi persediaan termasuk kategori slow moving dan dead stock. Usahakan dijual walaupun dengan harga di bawah harga normal.
Kemudian yang kelima, lakukan negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan kepastian pasokan dalam jumlah yang fleksibel. Kemudian yang terakhir, lakukan penghitungan fisik persediaan secara periodik untuk menentukan fisik persediaan yang benar dan menemukan persediaan yang tidak sesuai dengan standar kualitas, misal rusak, kadaluarsa, atau yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai audit atas keputusan pendanaan. Di sini ada 4 topik. Yang pertama yaitu kebijakan pendanaan, yang kedua kebutuhan dana, yang ketiga sumber dana, dan yang keempat adalah pertimbangan dalam pemilihan sumber dana. Untuk yang pertama, kebijakan pendanaan. Keputusan pendanaan menyangkut pemenuhan kebutuhan dana bagi perusahaan dan pemilihan sumber pendanaannya. Kebijakan pendanaan berkaitan dengan pemilihan sumber pendanaan yang paling ekonomis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi perusahaan, baik untuk aktivitas operasi atau untuk investasi. Yang kedua, kebutuhan dana. Secara umum, kebutuhan dana dibagi menjadi 2. Yang pertama, kebutuhan dana jangka pendek yang menyangkut pemenuhan kebutuhan untuk menjalankan operasional perusahaan dalam menghasilkan berbagai produk dan pelayanan untuk memuaskan pelanggannya. Dana jangka pendek digunakan untuk pengadaan persediaan, pembiayaan piutang, supplier, pembiayaan gaji pegawai, pemasok, pajak, dan berbagai biaya yang terjadi dalam operasional perusahaan. Yang kedua, kebutuhan dana jangka panjang berkaitan dengan rencana pengembangan yang dilakukan perusahaan dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan bersaingnya. Pengembangan dapat berupa peningkatan kapasitas operasi maupun pengembangan produk baru. Untuk menganalisis sumber dana jangka pendek, analis harus menelusuri biaya dari setiap sumber dana dengan teknik analisis yang tepat. Sedangkan analisis sumber dana jangka panjang membutuhkan analisis yang lebih dalam di mana pasar dan tipe sekuritas, nilai saham biasa, dan penjualannya juga harus dianalisis. Selanjutnya, yang ketiga ada sumber dana. Sumber dana dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama sumber dana jangka pendek berupa utang usaha dari pemasok, utang wesel, dan pinjaman bank jangka pendek. Yang kedua ada sumber dana jangka panjang berupa obligasi, saham preferen, saham biasa, leasing, dan pinjaman bank jangka panjang. Tetapi yang terakhir yaitu pertimbangan dalam memilih sumber dana. Manajer menentukan kombinasi pendanaan yang terbaik, yaitu struktur modal yang mengoptimalkan nilai perusahaan bagi para pemegang sahamnya. Memperoleh dana dengan biaya minimal atau manfaat maksimal adalah pertimbangan utama dalam pemilihan sumber pendanaan. Pertimbangan lain dalam memilih sumber dana yaitu ada di tabel 8.4 pada halaman 349. Mungkin teman-teman bisa sambil menyimak bukunya. Untuk yang pertama ada biaya incremental. Dari sudut biaya, untuk mendapatkan tambahan dana jangka panjang, utang adalah yang paling murah karena biaya bunganya dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak terutang. Sedangkan untuk saham preferen biasanya lebih tinggi daripada utang karena pembagian dividennya tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak. Untuk saham biasa, ini adalah yang paling tinggi di antara ketiga alternatif pendanaan jangka panjang. Untuk yang kedua ada fleksibilitas. Dari aspek fleksibilitas, instrumen utang adalah yang paling tidak fleksibel. Kemudian diikuti oleh saham preference dan yang paling tinggi adalah saham biasa. Untuk waktu saat penerbitan surat utang itu waktu yang tepatnya adalah saat harga saham jatuh. Sedangkan untuk saham preference dan saham biasa, waktu penerbitannya yang paling tepat adalah saat harga obligasinya jatuh. Untuk yang poin keempat, pengendalian. Utang dan saham preferen tidak menimbulkan dilusi, sedangkan saham biasa menimbulkan dilusi. Untuk yang aspek yang terakhir yaitu ada kemungkinan resiko. Dari ketiga instrumen jangka panjang, instrumen utang memiliki resiko yang paling tinggi, kemudian diikuti oleh saham preferen, dan yang memiliki resiko paling rendah adalah saham biasa. Selanjutnya, audit atas kebijakan dividen.
Kebijakan dividen berhubungan dengan keputusan tentang apakah perusahaan akan membagikan dividennya kepada para pemegang saham atau tidak. Perusahaan harus mampu menyeimbangkan kebijakannya antara membagikan dividen kepada pemegang saham dan kebutuhan melakukan investasi untuk pengembangan. Kebijakan dividen yang optimal yaitu kebijakan yang menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang, sehingga dapat memaksimalkan harga saham perusahaan. Terdapat 3 hal yang harus perusahaan pertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembagian dividen kepada pemegang saham, yaitu yang pertama, tingkat likuiditas perusahaan. Dividen yang dibagikan adalah dividen tunai, walaupun memungkinkan untuk membagikan dividen dalam bentuk saham. Perusahaan harus mempertimbangkan tingkat likuiditas yang dimiliki dalam pembagian dividen agar tidak mengganggu kebutuhan operasional yang lain. Yang kedua ada rencana ekspansi. Rencana ekspansi tertuang dalam rencana pengembangan jangka panjang perusahaan. Secara periodik, perusahaan menahan sebagian laba yang diperoleh untuk mendanai rencana ekspansi tersebut. Keputusan pembagian dividen tidak boleh menghalangi rencana ekspansi perusahaan, meskipun keputusan ini sangat populer dalam menyenangkan pemegang saham. Untuk yang ketiga yaitu ketentuan-ketentuan yang membatasi pembagian dividen. Pada kondisi tertentu, kreditor utama memungkinkan untuk membatasi kebijakan perusahaan dalam membagikan dividen, seperti pencadangan dana tertentu yang dapat menjamin kelancaran pembayaran pokok utang dan bunga secara tepat waktu. Dividen baru bisa dibagikan setelah persyaratan yang berkaitan dengan pembatasan telah dipenuhi. Baik, seperti itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.